Setiap hari ku melihat begitu banyak tantangan berjalan di jalan yang tak terduga. Namun tetap ku semangati diriku sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Susanto, dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas eh, topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan Lean Manufacturing. Lean Manufacturing ini adalah pendekatan dalam sistem produksi yang fokusnya pada pengurangan pemborosan atau waste ya, dan meningkatkan efisiensi. Untuk apa? Untuk menciptakan atau menghasilkan kepuasan pelanggan dengan maksimal. Dalam konteks sistem produksi dan otomasi, posisi lean manufacturing ini sangat penting loh, karena bisa memberikan kerangka kerja untuk mengoptimalkan proses yang ada. Lean manufacturing atau juga disebut dengan manufacturing ramping ya. Ini adalah sebuah pendekatan ya yang lahir dari kondisi pasca perang di Jepang terutama ya. Ketika industri menghadapi tantangan permintaan yang rendah, kemudian dalam situasi ini eh, industri fokus untuk produksi massal ya, untuk menekan biaya produksi per unit agar tetap kompetitif. Nah, pada saat itulah dua insinyur visioner yaitu Taichi Ohno dan Shigeo Shingo, dia mengembangkan konsep-konsep produksi yang revolusioner di Toyota Production System atau TPS ya. Mereka merancang sistem yang bukan hanya fokus pada efisiensi produksi, tetapi juga menghilangkan segala bentuk pemborosan. Istilah lean ya, ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 oleh John Krafcik dalam sebuah laporan penelitian yang membahas cara kerja Toyota. Istilah ini kemudian semakin populer setelah kajian yang dilakukan oleh Womack dan koleganya pada tahun 1992. Dalam kajian tersebut, mereka menyoroti kemampuan Toyota untuk meningkatkan produktivitas pabrik-pabrik mobil di Jepang secara signifikan. Sehingga pendekatan ini mulai dikenal luas dengan istilah Lean Manufacturing atau LM, bukan logam mulia ya. Nah, sejak saat itu Lean Manufacturing telah menjadi sistem yang diadopsi secara global dan diakui sebagai pendekatan utama dalam mengoptimalkan proses produksi, minimumkan pemborosan atau waste, dan meningkatkan efisiensi ya di berbagai industri. Nah, apabila kita melihat sejarah lean manufacturing ya, atau lean manufacture ya, ini dimulai pada tahun 1930-an ya. Anda bisa melihat di sini. Ketika itu Jepang itu menghadapi kesulitan ekonomi yang berat ya, terutama setelah dampak dari Perang Dunia Pertama dan depresi besar yang menekan perekonomian global ketika itu. Industri otomotif di Jepang masih sangat terbatas ketika itu dan menghadapi tantangan besar untuk bisa bersaing dengan pabrikan besar di Amerika Serikat yang telah lebih dahulu menguasai produksi mobil dalam skala besar ya. Kemudian tahun 1932 awal mula konsep produksi di Toyota ya. Tahun 1932 ini Kichiro Toyoda. Toyoda itu dari nama adalah cikal bakal dari nama Toyota ya. Jadi nama Kichiro Toyoda itu adalah pendiri Toyota Motor Corporation ya. Dia mulai merintis bisnis otomotif, kemudian dia menyadari bahwa untuk bersaing ini Toyota nggak bisa niru cara kerja pabrikan Amerika Serikat yang fokus pada produksi massal. Dia berpikir, ini Toyota itu harus menemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi Jepang. Di Jepang gimana kondisinya? Ketika itu sumber dayanya terbatas dan permintaan pasarnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini gimana caranya? Hingga akhirnya tahun 1950-an, pasca Perang Dunia Kedua ya, Jepang berusaha membangun kembali ekonominya. Pada tahun ini,
Toyota menghadapi tantangan finansial juga ternyata ya, dan berusaha menghindari pemborosan dalam segala aspek produksi. Nah, di sini Taichi Ohno, seorang insinyur Toyota bersama Shigeo Shingo, dia mulai merancang sebuah pendekatan yang unik yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Mereka mencoba mengembangkan apa yang dikenal dengan Toyota Production System atau TPS ya, yang menekankan pada efisiensi dan eliminasi pemborosan atau waste pada setiap proses produksi. Mereka memperkenalkan konsep yang kita tahu ya, just in time atau JIT, untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai kebutuhan tanpa menimbun persediaan. Serta ada juga Jidoka. Nah, ada yang tahu Jidoka ya? Jidoka ini otomatisasi sebetulnya ya, dengan sentuhan manusia yang mesin akan berhenti ketika menemukan masalah terkait kualitas. Nah, ini membantu memastikan bahwa hanya produk yang berkualitas tinggi yang akan diproduksi. Nah, hingga tahun 1970-an mulai ya, konsep-konsep TPS ini semakin matang. Toyota mengembangkan sistem visual yang kita kenal dengan Kanban yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai alat pengendali produksi. Ya, Kanban ini bisa membantu tim untuk melihat alur kerja secara langsung dan memastikan tidak ada bottleneck ya. Hal ini berbeda nih dengan pendekatan massal ya di pabrik-pabrik Amerika, di pabrik-pabrik Barat ya, yang menghasilkan produk dalam jumlah besar tanpa menyesuaikan dengan permintaan pasar yang nyata. Hingga tahun 1980-an ada industri otomotif dunia mulai melirik sistem produksi Toyota karena keberhasilannya meningkatkan efisiensi dan kualitas. 1988, tepatnya seorang peneliti bernama John Krafcik memperkenalkan istilah Lean dalam sebuah laporan penelitian yang membahas tentang Toyota Production System. Nah, istilah ini mencerminkan pendekatan produksi yang ramping, menghilangkan pemborosan, dan fokus pada nilai tambah pelanggan. Hingga 1990 ya, menjadi tonggak penting ya dalam sejarah Lean Manufacturing. James Womack ya, Daniel Jones dan Daniel Ross ketika itu ya, dia menerbitkan buku terkenal mereka The Machine That Changed the World ya, yang mengulas keunggulan TPS dan potensi lean manufacturing di seluruh dunia. Buku ini menunjukkan bagaimana Toyota mampu mengungguli pabrikan otomotif global dengan pendekatan lean yang lebih efektif. Sejak saat itu, lean manufacturing mulai diterapkan di berbagai sektor, tidak hanya dalam industri otomotif. Filosofinya, nah ini yang penting ya, filosofi Lean itu mengutamakan efisiensi dan eliminasi pemborosan. Ini menjadi standar baru dalam dunia produksi dan manajemen operasional di seluruh dunia. LM ya, kita kenal ya, Lean Manufacturing, itu dari kata Lean yang artinya ramping ya. Definisinya mungkin bervariasi ya. Jadi Lean ini sebetulnya bukan sekedar ramping dalam bentuk fisik, tapi ramping dalam cara mengelola proses produksi. Ya, artinya apa? Artinya bebas dari pemborosan atau waste. Ya, jadi pada dasarnya lean manufacturing ini pendekatan yang sifatnya apa? Sistematis ya, untuk menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam proses produksi ya. Fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah ini apa? Terus melakukan perbaikan yang continuous improvement yang berkelanjutan agar perusahaan dapat memberikan produk atau layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Tujuan akhirnya mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal dengan meminimumkan biaya dan meningkatkan kualitas produknya. Nah, ini Hilnes, Howlett dan Rich ya, pada tahun 2004 membagi Lean menjadi dua level. Yang pertama adalah Lean Thinking, yang kedua adalah Lean Production. Nah, kita akan melihat apa perbedaan keduanya pada slide selanjutnya ya. Oke, Lean Thinking. Lean Thinking ini
Kalau Anda baca di sini, ini adalah pemikiran strategis ya, pada level strategis ya, di tingkat atas artinya, yang eh, dihubungkan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi fokusnya pada pelanggan. Nah, semua bagian perusahaan ini harus mengikuti panduan ini gitu ya. Sehingga setiap aktivitas memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, setelah konsep ini dipahami di tingkat strategis ya, maka baru diterapkan di level teknis, di area produksi atau shop floor. Untuk apa? Untuk menciptakan alur kerja yang efisien sesuai dengan tujuan strategis. Nah, ini sifatnya jangka panjang biasanya. Nah, kemudian lean production. Lean production ini berbeda dengan lean thinking karena ini lebih fokus pada operasional harian ya, sehari-hari ya. Pada tingkat ini diterapkan metode khusus untuk mendukung tujuan strategis yang telah diterapkan. Pilarnya biasanya just in time dan jidoka ya. Just in time produksi sesuai permintaan agar tidak ada kelebihan stok. Kemudian jidoka itu otomatisasi dengan kualitas ya. Mesin berhenti jika ada masalah agar kualitas tetap terjaga. Nah, dua hal ini yang penting yang menjadi level ya dalam lean. Oke. Tahapan dalam mewujudkan organisasi itu yang lean adalah beberapa tahap. Artinya tidak bisa serta-merta kita langsung ingin menerapkan lean manufacturing tanpa melalui tahapan-tahapan. Oke, apa saja yang menjadi tahapan ya dalam mewujudkan organisasi atau perusahaan yang lean menurut Jones dan Womack ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas yang bernilai atau added value ya, bisa memberikan nilai tambah. Yang kedua, yang tidak bernilai, yang non added value. Jadi Anda bedakan mana aktivitas yang memberi nilai tambah dan mana yang tidak memberi nilai tambah dari sudut pandang pelanggan ya, dari sudut pelanggan. Jadi sudut pandangnya pelanggan, bukan sudut pandang kita ya, karena kita ingin mencoba memenuhi apa yang menjadi ekspektasi pelanggan ya. Jadi perusahaan harus melihat proses produksinya dari sisi pelanggan, bukan dari internal. Untuk apa? Untuk paham apa yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk membeli produk itu kan dari kacamata pelanggan ya. Jadi kita harus sampai situ ya. Yang kedua adalah identifikasi value stream mapping ya atau VSM dan menemukan terobosan ya. Jadi setelah kita melihat mana yang value added value dan non added value, kita lakukan value stream mapping. Jadi dipetakan. Petakan apa? Seluruh alur proses dari awal hingga akhir. Nanti tujuannya untuk apa? Untuk menemukan di mana letak pemborosan atau waste pada setiap tahapan. Dari sini kita bisa memudahkan untuk mengidentifikasi proses mana yang bisa diperbaiki atau perlu dihilangkan ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah baru kita mengurangi pemborosannya ya. Dari sudah kita petakan ya, baru tindakannya apa? Nah, kita tindakannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai ya. Apa saja pemborosan? Banyak ya, bisa juga berupa waktu tunggu misalnya, waiting time, atau persediaan berlebih, atau langkah-langkah yang tidak diperlukan atau proses yang tidak perlu diperlukan dalam proses produksi. Itu bisa dihilangkan ya. Nah, yang keempat, membuat sesuai spesifikasi. Jadi membuat sesuai spesifikasi pelanggan dan standarisasi ya atau full system. Nah, setelah pemborosan dikurangi, fokus berikutnya adalah menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Biasanya untuk mendukung ini, perusahaan harus membuat standar yang jelas ya, dan menerapkan pull system. Artinya apa pull system? Produk hanya diproduksi ketika ada permintaan dari pelanggan. Jadi starting point-nya adalah dari pelanggan. Bukan push. Kalau push artinya kita memproduksi tanpa berhubungan dengan permintaan pelanggan biasanya. Nah, dari sini dengan pull system ini dipastikan bahwa produksi berjalan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi kelebihan stok dan bisa meningkatkan efisiensi ya. Baru yang kelima, yang terakhir itu kita lakukan perbaikan secara berkelanjutan ya, continuous improvement.
sampai tercapai zero waste ya. Jadi melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Ini tidak berhenti artinya ya setelah pemborosan berkurang, tapi terus-menerus mencari cara untuk memperbaiki proses sehingga pada akhirnya bisa mencapai kondisi zero waste. Zero waste itu apa? Tidak ada pemborosan sama sekali dalam proses produksi ya. Nah, tahapan ini kalau dilanjutkan secara berkelanjutan ya, perusahaan bisa mencapai efisiensi yang luar biasa optimal ya, meminimumkan biaya dan bisa meningkatkan nilai bagi pelanggan ya. Oke, pemborosan. Dalam istilah Jepang itu pemborosan dikenal dengan muda ya, muda. Muda itu bukan usia ya, tapi pemborosan ya, istilah Jepang ya. Pemborosan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memberi nilai tambah ya. Bagi apa? Bagi produk ataupun bagi pelanggan ya. Contohnya banyak ya. Contoh ini ada beberapa kegiatan yang tidak efisien, diantaranya muda, murah, dan muri ya. Jadi bukan rekor muri, bukan, berbeda ya. Muda, murah, dan muri ya. Muda itu apa? Muda itu pemborosan atau tidak bernilai tambah ya. Contohnya, waktu menunggu misalnya ya, mesin atau pekerja yang harus menunggu bahan baku datang karena tidak ada kondisi atau tidak ada koordinasi yang baik dalam aliran materialnya. Jadi harus waiting time ya, wasting time gitu ya. Kemudian contoh mudah yang lain adalah overproduction ya, overproduksi. Jadi memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadi akhirnya apa? Ada stok berlebih ya yang tidak segera terpakai. Kemudian proses berlebih itu juga masuk ke muda ya, pemborosan. Jadi melakukan proses tambahan yang tidak perlu. Misalnya nambahin inspeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan kualitas yang lebih baik dari awal. Itu muda ya. Kemudian yang kedua muri. Muri itu apa? Nah, muri ini di sini adalah bukan bukan Museum Rekor Indonesia ya. Muri itu artinya beban beban berlebih pada orang atau peralatan ya. Beban kerja atau beban fisik yang berlat pada orang atau mesin sehingga bisa mengakibatkan kelelahan atau kerusakan ya. Contohnya apa? Misalnya mesin bekerja tanpa henti terus menerus tanpa ada dia tidak ada waktu untuk ini apa berhenti ya pendinginan untuk maintenance ya. Dampaknya apa? Mesin cepat rusak dan mengalami downtime yang tidak direncanakan ya. Kemudian contohnya yang lain apa Muri? Karyawan bekerja di luar batas ya. Jadi karyawan atau pekerja itu diminta untuk melakukan pekerjaan di luar kemampuan fisiknya atau mentalnya. Nah, justru di sini adalah menurunkan kualitas ya, kualitas hasil kerjanya dan bisa mengakibatkan kelelahan yang berlebihan ya. Itu muri ya. Kemudian murah. Murah itu ketidakseimbangan. Jadi ketidakseimbangan atau variasi yang tidak diinginkan dalam alur kerja atau beban kerja apa itu antar bagian ya di proses produksi. Misalnya apa? Bottleneck misalnya ya, bottleneck di produksi. Nah, ini ketika satu bagian proses produksi lebih lambat dari yang lain, nah ini menimbulkan penumpukan produk yang dikenal dengan bottleneck. Kenapa ini terjadi? Biasanya beban kerjanya tidak merata ya. Jadi ada bagian yang memiliki pekerjaan lebih banyak atau lebih sedikit, atau lebih sulit, atau lebih mudah, jadinya tidak seimbang. Nah, ini menimbulkan bottleneck. Kemudian yang lain contohnya murah itu ini ya, produksinya sangat fluktuatif di antara hari-hari tertentu. Ini menyebabkan sulit menjadwal ya, dan penggunaan sumber daya yang sulit optimal juga ya. Itu adalah contoh dari kegiatan yang tidak efisien ya, yaitu muda, murah, dan muri yang menjadi pemborosan ya. Nah, ini ada tujuh tipe pemborosan ya. Overproduction yang tadi dijelaskan, membuat produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan ya. Kemudian apa itu waiting time atau delay ya. Jadi waktu nunggu nih ketika pekerja, mesin atau bahan harus menunggu untuk diproses ya. Transportasi. Nah, transportasi ini juga menjadi pemborosan. Kenapa? Karena ini
lebih ke arah pergerakan yang tidak perlu ya dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya bahan yang perlu dipindahkan berkali-kali dari satu lokasi ke lokasi lain sebelum diolah gitu ya. Semakin banyak pergerakan, semakin besar risiko kerusakan dan biaya. Nah, ini masuk ke pemborosan. Kemudian inappropriate processing atau proses yang tidak perlu. Jadi teknologi atau proses yang lebih rumit dari yang dibutuhkan misalnya, atau pemanfaatan mesin-mesin besar dan mahal yang sebetulnya pekerjaannya sederhana dan bisa dilakukan oleh mesin yang kecil atau yang lebih murah ya. Nah, ini menjadi pemborosan juga ya. Kemudian unnecessary inventory atau persediaan ya. Persediaan melebihi kebutuhan yang real, yang aktual ya. Sehingga banyak yang tidak bisa segera dipakai ya dalam produksi. Nah, ini menimbulkan biaya simpan, risiko barang rusak, kadaluarsa, atau juga modalnya jadi terikat, harusnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain ya. Itu unnecessary inventory. Kemudian yang keenam, unnecessary motion atau gerakan tidak perlu ya. Gerakan yang tidak efisien pekerja dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, pekerja harus berjalan jauh untuk mengambil alat atau bahan. Gerakan yang tidak perlu menguras energi pekerja atau makan waktu. Itu kan dapat juga berisiko ya. Berisiko apa? Berisiko kecelakaan. Nah, ini pemborosan masuknya. Kemudian defect atau cacat ya. Cacat ini ya jelas harus diperbaiki ya atau dibuat ulang. Nah, ini menimbulkan pemborosan. Pemborosan apa? Pemborosan waktu, pemborosan bahan baku, dan biaya tenaga kerja, serta bisa mengurangi kepuasan pelanggan jika cacat ini sampai ke tangan pelanggan ya. Jadi ini pemborosan-pemborosan yang harus kita consider ketika nanti kita mau membuat atau merancang suatu sistem yang lean. Nah, mengapa lean manufacturing ini penting ya? Karena memberikan banyak sekali keuntungan dari mulai reduction cacat ya. Jadi ini Anda bisa baca ada 10 keuntungan yang apabila dicari benang merah ya. Jadi secara keseluruhan ini menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan berkualitas tinggi ya. Jadi bisa mereduksi cacat, terus biaya, waktu, pemborosan, hingga meningkatkan kinerja ya pada aspek biaya, kualitas, kecepatan, pengiriman, terus fleksibel ya. Kapasitas produksi juga bisa maksimal dengan meminimumkan persediaan, pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan profit ya, profitabilitas perusahaan. Keuntungan yang lain mungkin ya, itu juga bisa ke arah ini ya, meningkatkan moral ya, kualitatif ya. Moral karyawan, komunikasi lebih efektif, kepuasan kerja meningkat, mendorong pengambilan keputusan bersama ya. Ini dampak positif terhadap kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan kemampuan perusahaan dalam merespon kebutuhan pasar ya. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Tetapi walaupun memiliki banyak keuntungan, tapi ada tantangan atau keterbatasan dari lean manufacturing itu ya, dan yang menimbulkan kendala-kendala ya dalam penerapan lean manufacturing. Yang pertama ini ya, manajemen ya. Jadi perlu adanya komitmen dari manajemen. Dari mulai puncak, menengah, itu harus punya komitmen. Tanpa dukungan komitmen, lean sulit dijalankan. Yang kedua adalah ini ya, pola pikir, mindset ya. Tidak mudah mengubah mindset ya, pola pikir dan budaya kerja untuk melakukan perbaikan continuous improvement, maka ini menjadi tantangan ya, kendala. Karena kadang-kala banyak karyawan yang mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang lama ya. Yang ketiga, kurangnya kemampuan memahami lean tool dan ketepatan implementasi. Nah, ini berarti butuh ini ya, pemahaman cara menggunakan alat-alat lean dengan tepat sehingga implementasinya bisa lebih efektif ya. Yang keempat, komunikasi antar pimpinan dan karyawan harus baik ya. Ini ya. Harus baik, harus terbuka dan harus jelas. Karena semua pihak harus paham apa tujuan dari lean ya. Nah, kadang-kala ini jadi kok jadi tantangan ya dalam komunikasikan ya. Kemudian yang kelima, membutuhkan biaya, waktu, dan usaha untuk investasi dan pelatihan jelas ya. Untuk penerapan lean tentu ada persiapan pelatihan untuk pembelian peralatan dan sebagainya. Ini investasi ya. Yang keenam adalah prosedurnya terlalu umum ya kadang-kadang ya. Sehingga perlu upaya untuk
menerapkan pada industri yang berbeda ya. Nah, metode Lean ini seringkali bersifat umum, sehingga perlu banyak penyesuaian ketika diterapkan di industri-industri yang spesifik ya, yang berbeda ya. Keseluruhan, meskipun Lean memberikan banyak manfaat ya, secara keseluruhan ini memang tantangan ini perlu kita atasi ya, untuk memastikan keberhasilan dalam implementasi Lean Manufacturing ya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang value stream mapping ya. Tadi kan ada pemahaman bahwa kita harus paham tentang tools ya. Nah, salah satu toolsnya adalah VMS ya, VSM atau Value Stream Mapping ya. Jadi Value Stream Mapping ini adalah alat atau tool yang penting dalam pendekatan Lean yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis aliran nilai dalam proses bisnis ya. Anda bisa membaca di sini ya, tentang pengertian ya, teknik ya. Jadi VSM itu juga teknik ya yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam produksi produk ya atau penyediaan layanan. Mencakup aktivitas apapun ya yang diperlukan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk. Jadi pengiriman produk kepada pelanggan ya. Nanti diidentifikasi nih setiap langkahnya dengan menggunakan value stream mapping ya. Nah, nanti bisa untuk apa? Untuk kita gitu ya sebagai analisis ataupun organisasi bisa paham tentang prosesnya dan kita bisa menemukan kira-kira area mana yang bisa kita lakukan perbaikan ya. Nah, ini VSM juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber pemborosan ya dalam bentuk current VSM dan rencana minimasi atau dalam future VSM. Jadi kita nanti mendeteksi mana yang kondisi sekarang, kemudian kondisi yang diharapkan setelah perbaikan itu future VSM ya. Oke. Nah, VSM ini dia memotret memotret semua aktivitas baik yang added value ataupun non added value ya. Kemudian dia terdiri dari current state dan future state map ya. Kalau current state itu mengidentifikasi pemborosan, kalau future state itu memberikan informasi teknik untuk mereduksi pemborosan. Ya. Nah, ini contohnya ya untuk current state. Nah, ini contoh dari current state ya, map ya, current state map. Jadi Anda bisa melihat menggambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini current state ini menggambarkan apa? Kondisi saat ini ya dari aliran nilai dalam proses produksi ya. Langkah-langkah ya, proses produksi termasuk waktu yang dibutuhkan ya untuk setiap langkah. Inventaris dan waktu tunggunya juga ya terlihat di sini ya. Tujuan dari current state ini adalah ini melihat pemborosan ya dan ketidakefisienan yang ada dalam sistem ya. Kemudian ini yang future ya. Jadi ada perbedaan ya. Ini current, ini yang future ya. Nah, kalau future ini lebih menggambarkan ini ya kondisi ideal yang diinginkan ya. Berarti bagaimana cara mereduksi nanti pemborosannya. Strateginya bagaimana ya. Kemudian ini juga meliputi langkah-langkah spesifik ya yang perlu diambil untuk meningkatkan efisiensi seperti pengurangan waktu tunggu misalnya, peningkatan apa tuh aliran material atau perubahan dalam pengambilan keputusan misalnya ya. Ini adalah tahapan dalam membuat VSM ya. Jadi pertama Anda siapkan catatan permintaan konsumen. Kumpulkan, kemudian dianalisis ya permintaan konsumen. Untuk apa?
untuk memahami apa kebutuhan pelanggan, gitu ya. Jadi apa sih informasi yang penting kalau pelanggan? Ya, produknya apa yang mau dibeli ya, yang mereka inginkan, jumlahnya, terus dikirimnya kapan, waktu pengiriman, terus speknya, spesifikasi produknya mau bagaimana ya. Nah ini data ini menjadi dasar dalam memetakan aliran nilai yang efektif ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi aliran informasi ya. Nah, semua informasi apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita harus identifikasi di sini. Contohnya apa? Perintah kerja, terus informasi tentang spek produk, data material, inventaris yang dimiliki, ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, PIC-nya siapa nih untuk mengambil keputusan atau komunikasi antar tim. Ini. Nah ini penting untuk memahami bagaimana informasi ini mengalir ya, mengalir. Jadi kita bisa tahu ya ini aliran informasinya bagaimana. Nah yang ketiga identifikasi aliran fisik. Aliran fisik ya, tadi informasi, sekarang fisik. Jadi kita petakan semua langkah fisik yang terjadi dalam proses dari mulai penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi ya. Jadi apa saja? Jadi prosesnya bagaimana, waktu siklusnya, persediaan, lokasi penyimpanan ya. Itu kita harus identifikasi dengan baik ya. Jadi nanti dengan identifikasi fisik kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh ya tentang bagaimana produk bergerak melalui proses produksi ya. Yang keempat, kita hubungkan aliran fisik dan aliran informasi ya, sesuaikan ya. Gambarkan hubungan antara aliran informasi dan aliran fisik. Kita tunjukkan kira-kira mana informasi yang mempengaruhi langkah-langkah dalam aliran fisik gitu ya. Dan juga sebaliknya. Nah, dengan cara ini kita bisa mengidentifikasi ya potensi hambatan dan pemborosan yang mungkin terjadi dalam sistem ya. Baru yang kelima, kita petakan dan analisis ya, pemetaan dan analisis ya. Kita bikin peta aliran nilai dengan gambar kondisi saat ini dan merencanakan kondisi yang diinginkan di masa depan. Jadi kita bikin current state dan future state-nya di sini. Lalu kita analisis nih, identifikasi pemborosan dan peluang perbaikannya bagaimana ya. Kemudian kita diskusikan juga nih dengan tim untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya ya menuju perbaikan proses. Ini ya, ini detailnya ya. Dan Anda bisa baca di sini. Ini contoh informasi demand, bisa digambarkan seperti ini ya. 45 daily shipment, berarti butuh 45 pengiriman ya. Ini aliran informasi. Nah, bisa Anda gambarkan seperti ini ya. Supplier, ini peramalan sebagainya dari mulai pengiriman 5 kali sehari ya. Ini full ya. Dari customer dulu kita bikinnya ya. Minta dan sebagainya mundur sampai supplier. Kemudian aliran fisik ya. Ini Anda bisa baca apa saja yang penting ya. Nah, lalu nanti kita gabungkan ya seperti ini ya. Jadi dari yang mulai aliran informasi, kemudian aliran fisiknya bagaimana, lalu lihat hubungannya. Nah, ini hubungannya. Kita petakan secara global dengan semua aliran ya. Lalu kita lengkapi ya petanya, tambahkan informasi lead time dan value adding time-nya ya. Ini adalah contoh dari value stream ya untuk Siemens ya.
Nah, itu contoh dari value stream mapping di Simon. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Oke. Nanti Anda bisa lihat contoh lain maksudnya di internet ya. Ada contoh-contoh lain dari perusahaan-perusahaan yang membuat atau menerapkan value stream mapping ya. Nah, oke. Jadi apabila kita lihat ya dari lean manufacturing ada 5 langkah ya atau 5 metode yang bisa kita gunakan untuk mereduksi pemborosan ya. Yang pertama adalah 5S ya. 5S itu apa? 5S. Bukan senyum, sapa, salam bukan ya. Tapi seiri, seiton, seiso, dan seiketsu dan shitsuke ya. Nah, 5S ini adalah langkah dalam penataan dan pemeliharaan tempat kerja ya yang dikembangkan melalui upaya intensif dalam bidang manufaktur. Definisinya silakan Anda cari ya agar Anda bisa melihat contoh-contohnya secara lebih detail. Yang kedua Kanban ya. Kanban ini metode yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini untuk mengelola produksi ya agar mampu mencapai just in time. Sistem Kanban ini merupakan sistem informasi yang secara harmonis mengontrol jumlah produksi dalam setiap proses ya. Kemudian yang ketiga adalah Heijunka. Heijunka atau level production atau mix model scheduling ya. Jadi ini langkah bagian dalam pilar TPS yang berfungsi untuk meratakan jumlah produksi untuk setiap jenis produk yang dibutuhkan ya. Menyeimbangkan ya juga ya. Kemudian single minute exchange of dies atau SMED ya. Ini untuk menganalisis dan mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan setup penggantian dari produksi satu ke produksi yang lain ya. Itu dengan SMED ya. Cepat gitu ya setupnya. Dan yang kelima adalah Jidoka. Jidoka itu berarti automation ya dengan human mind atau automation. Jadi otomatis yang tetap mempertimbangkan unsur manusianya ya. Jadi kualitasnya begitu ada cacat mesin berhenti, semuanya langsung diintervensi sampai ini selesai baru jalan lagi. Jadi semua bekerja dalam satu tim dan tidak ada pemborosan, tidak ada bottleneck ya. Baik, barangkali itu saja yang menjadi konten materi ya dalam lean manufacturing. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari ya terkait dengan lean manufacturing. Silakan Anda explore sedemikian rupa dari berbagai referensi sehingga dapat menambah khasanah Anda dalam memahami lean manufacturing secara lebih utuh ya. Nah, ujian tengah semester kurang lebih materinya sampai sini. Lean manufacturing silakan dipersiapkan dengan baik. Terdapat pertanyaan pilihan ganda dan ada juga esai. Semoga hasil yang kalian capai bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, syukuri hidup ini, nikmati setiap hembusan nafas, walaupun penuh warna-warni, menikmati hidup sepanjang masa.